Sekarang kita langsung saja masuk ke budaya positif. Budaya positif ini ada 7. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Pada dasarnya kalau kita belok ini teacher quest kemarin ini sebenarnya sangat ada hubungannya karena itu disiplin ini ya, disiplin positif. Baiknya kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu perubahan paradigma baru. Nah, di sini ada perubahan paradigma baru. Tugas kita sebagai guru, ya, tugas kita sebagai guru ini, kalau kita lihat di paradigma baru ini, yaitu mengajar. Mengajar bukan membuat siswa belajar ya, tetapi sebaliknya ya. Bagaimana supaya siswa itu mau belajar ya. Bukan ini tugas kita hanya masuk kelas itu mengajar, tetapi kita mengajak siswa supaya bagaimana siswa tersebut mau belajar ya. Kemudian yang ini sebagai paradigma baru juga, bahwa peran guru itu bukan mengajar mata pelajaran saja ya, bukan mengajar mata pelajaran, tetapi peran guru itu adalah mengajarkan cara bagaimana mempelajari mata pelajaran. Bukan kita mengajar mata pelajaran, tapi bagaimana ini kita kita mempelajari mata pelajaran. Selanjutnya yaitu memperhatikan apa yang dipelajari siswa, tetapi kita melainkan pada bagaimana mempelajarkan siswa. Ya, bagaimana kita mempelajarkan siswa, bukan kita hanya ini memberikan pelajaran kepada siswa, tapi bagaimana mempelajarkan siswa. Baiknya, untuk selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Ya, sekarang sekolah ini harus kita berpihak kepada siswa. Jadi kita tidak boleh memperlakukan siswa itu secara kekerasan, tetapi kita harus berpihak kepada siswa. Selanjutnya, motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia ini kita bagi menjadi 3. Ini saya ambil dari sumber dari media juga, bukan dari saya, karena ini ada sumbernya ya, dari media. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ini motivasi perilaku manusia itu, biasanya motivasi itu karena dia mau belajar, mau apa, karena ada sesuatu. Misalnya ini dia tuh takut jika ia kena hukum, akhirnya ia termotivasi untuk belajar ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau misalnya penghargaan dari orang lain. Siswa itu ada motivasinya karena ia ada sesuatu tadi, misalnya ia mendapatkan imbalan. Oh, dia mau belajar karena ada sesuatu. Berarti itu salah satu yang kedua ya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi yang ketiga inilah yang motivasi yang paling bagus karena tumbuh dari diri sendiri atau motivasi intrinsik ya. Jadi motivasi perilaku manusia yang paling tingkat dan yang paling tinggi itu adalah nomor 3, karena datang dari diri sendiri untuk belajar, dia bertanggung jawab dengan caranya sendiri. Berarti ini disebut dengan motivasi intrinsik yang terdapat pada diri siswa kita. Baik, tadi sudah saya jelaskan ya yang itu untuk penjelasan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ini masuk ke kebutuhan primer ya, sama saja ini kebutuhan dasar orang tua apa, kita sudah dewasa ini kebutuhan dasarnya apa? Mungkin kita sebagai kepala keluarga ingin menafkahi keluarga kita, ingin bekerja keras, ingin memberikan keluarga yang terbaik.
dari segi finansial, sandang pangan dan sebagainya. Itu kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar untuk orang dewasa atau kita sebagai orang tua. Siswa pun perlu ada kebutuhan dasarnya. Kira-kira kebutuhan dasar siswa itu perlu dipenuhi. Mungkin dia merasa untuk bertahan hidupnya, mungkin dia merasa haus, kita kasih air minum, lapar dan sebagainya. Itu salah satu kebutuhan dasar ya. Yang kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia kebutuhan dasar kasih sayang ini ada ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini dari mana? Mungkin di setiap orang itu berbeda-beda kebutuhan dasarnya dan kasih sayang ya. Kalau misalnya saya membutuhkan kebutuhan kasih sayangnya mungkin dari keluarga, dari anak istri. Dengan adanya sharing-sharing mungkin itu sudah terpenuhi untuk kebutuhan kasih sayang. Begitupun dengan anak-anak kita ya, siswa kita perlu kebutuhan kasih sayangnya. Misalnya kita memberikan materi pelajaran, bagaimana supaya terpenuhi kebutuhan kasih sayang murid kita ya, dengan cara teknik guru ya, teknik guru masing-masing mungkin beda ya. Kemudian kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan siswa ya, murid itu ingin ada pengakuan ya. Oh, saya ini nilai besar, mungkin dia merasa itu perlu namanya pengakuan ya, mungkin ingin dipuji karena dengan dia mendapatkan nilai 100 itu suatu penguasaan ya, bahwa dia itu mampu yang ia harapkan. Itu kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Murid kita tidak boleh dikekang ya, dia perlu kebebasan. Apalagi kita kurikulum merdeka ini, kebebasan anak itu disesuaikan dengan keterampilannya masing-masing. Jangan kita menekankan di mata pelajaran itu, kamu harus bisa ini. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak bisa? Jadi itu harus diberikan suatu kebebasan kepada anak-anak kita, terutama murid-murid kita. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan atau fun ya. Ini setiap manusia kebutuhan dasar untuk kesenangan itu pasti ada. Begitupun dengan anak-anak kita ya, kebutuhan ini merasa kebutuhan kesenangan atau fun. Mungkin kalau Parta berani kebutuhan kesenangan dipenuhi dengan cara mungkin represi ke Bangka. Nah, itu salah satu kebutuhan ini kesenangan ya. Kalau Pak Anton juga beda. Jadi kebutuhan dasar untuk kesenangan itu setiap orang pun berbeda. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ya, mungkin Pak Anton dengan ini memelihara burung apa Pak Anton ya? Seperti itu kebutuhan untuk kesenangan, memenuhi kebutuhan dasar dengan kesenangan itu harus ada ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ya, langsung aja cepat dikit karena ini ada video dikit ya. Ya. Sekarang posisi masuk ke berikutnya, yaitu posisi kontrol restitusi. Ini ada 4. Yang pertama itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat itu pemantau atau monitoring ya, yang keempat manajer ya. Ini kalau guru penggerak yang ini si Ibu Eka sama Ibu Rika sudah luar biasa memahami ini ya. Itu ada senior saya kalau di sini ya. Jadi kita langsung masuk yang ke-1, yaitu penghukum. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini tolong tonton dulu ini. Bapak Ibu nanti di posisi mana? Nanti di posisi kontrolnya ya. Apakah Pak Tabrani misalnya dia posisinya sebagai pemarah? Nah, kemudian itu kan dia menghadapi siswa sebagai pemarah ya. Jadi ya ada yang damai, nanti kita lihat dulu di sini. Ya, jadi sekarang ini tidak boleh marah. Ya. Nabok. Ya. Karena posisi kontrol itu kan ada 5 tadi sebagai pemarah. Nah, selamat menikmati. Sajian sedikit ya, sajian. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program
kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini Pak Rondan. Kita lihat di posisi mana Pak Rondan nanti. Sini kamu. Apa kabar? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi. Jangan. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, Tinggal mencari gambar. Posisinya? Iya. Kemana? Beli kemana? Belum lunas kemarin. Ya, belum apa kita ini ya. Habis saya kiri. Tes ya. Jadi maaf Bapak Ibu ya, kita masuk saja langsung penjelasan itu dari contoh tadi. Ada posisi kontrol restitusi itu yaitu pemarah ya. Biasanya posisi ini kita selalu menghakimi, menyalahkan siswa ya, tidak kita memikirkan alasannya bagaimana. Ini membuat ini kelemahannya itu adalah membuat siswa itu dendam ya. Sebenarnya posisi ini kurang baik untuk kita sebagai guru ya. Kalau posisi kontrol itu pemarah ini kan, tapi kita ini sebagai guru ini posisi kontrol restitusi yang pemarah ini sering kita ada di sekolah ya, sering kita lakukan. Saya juga merasa melakukan seperti itu ya, melakukan posisi kontrol sebagai pemarah. Kita merasa betul ya, tapi kita tidak ini mendengarkan siswa kesalahannya bagaimananya. Jadi kelemahannya posisi ini adalah membuat siswa itu akhirnya itu dia merasa dendam, permasalahan tidak bisa dipecahkan. Dia mengingat, oh ini guru ini seperti ini nantinya. Saya juga di waktu sekolah dulu masih ingat dengan posisi pemarah ini, masih ingat saya dengan guru fisika saya. Jadi untuk posisi pemarah ini kurang baik untuk dilakukan oleh guru, terutama kita sendiri. Kemudian ini posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu
untuk membuat ini merasa bersalah ini, guru itu mengajak siswa itu dia menghakimi. Sekarang kita langsung saja masuk ke budaya positif. Budaya positif ini ada 7. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Pada dasarnya kalau kita belok ini teacher base kemarin ini sebenarnya sangat ada hubungannya karena itu disiplin ini ya, disiplin positif. Baiknya kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu perubahan paradigma baru. Nah, di sini ada perubahan paradigma baru. Tugas kita sebagai guru, ya, tugas kita sebagai guru ini, kalau kita lihat di paradigma baru ini, yaitu mengajar. Mengajar bukan membuat siswa belajar ya, tetapi sebaliknya ya, bagaimana supaya siswa itu mau belajar ya. Bukan ya, tugas kita hanya masuk kelas itu mengajar, tetapi kita mengajak siswa supaya bagaimana siswa tersebut mau belajar ya. Kemudian yang ini sebagai paradigma baru juga, bahwa peran guru itu bukan mengajar mata pelajaran saja ya, bukan mengajar mata pelajaran, tetapi peran guru itu adalah mengajarkan cara bagaimana mempelajari mata pelajaran. Bukan kita mengajar mata pelajaran, tapi bagaimana ini kita mempelajari mata pelajaran. Selanjutnya yaitu memperhatikan apa yang dipelajari siswa, tetapi kita melainkan pada bagaimana mempelajarkan siswa. Ya, bagaimana kita mempelajarkan siswa, bukan kita hanya ini memberikan pelajaran kepada siswa, tapi bagaimana mempelajarkan siswa. Baiknya, untuk selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Ya, sekarang sekolah ini harus kita berpihak kepada siswa. Jadi kita tidak boleh memperlakukan siswa itu secara kekerasan, tetapi kita harus berpihak kepada siswa. Selanjutnya, motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia ini kita bagi menjadi 3. Ini saya ambil dari sumber dari media juga, bukan dari saya, karena ini ada sumbernya ya, dari media. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ini motivasi perilaku manusia itu, biasanya motivasi itu karena dia mau belajar, mau apa, karena ada sesuatu. Misalnya ini dia tuh takut jika ia kena hukum, akhirnya ia termotivasi untuk belajar ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau misalnya penghargaan dari orang lain. Siswa itu ada motivasinya karena ia ada sesuatu tadi, misalnya ia mendapatkan imbalan. Oh, dia mau belajar karena ada sesuatu. Berarti itu salah satu yang kedua ya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi yang ketiga inilah yang motivasi yang paling bagus karena tumbuh dari diri sendiri atau motivasi intrinsik ya. Jadi motivasi perilaku manusia yang paling tingkat dan yang paling tinggi itu adalah nomor 3 karena datang dari diri sendiri untuk belajar, dia bertanggung jawab dengan caranya sendiri. Berarti ini disebut dengan motivasi intrinsik yang terdapat pada diri siswa kita. Baik, tadi sudah saya jelaskan ya yang itu untuk penjelasan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya
ini masuk ke kebutuhan primer ya, sama saja ini kebutuhan dasar orang tua apa kita yang sudah dewasa ini kebutuhan dasarnya apa? Mungkin kita sebagai kepala keluarga ingin menafkahi keluarga kita, ingin bekerja keras, ingin memberikan keluarga yang terbaik dari segi finansial, sandang pangan dan sebagainya. Itu kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar untuk orang dewasa atau kita sebagai orang tua. Siswa pun perlu ada kebutuhan dasarnya. Kira-kira kebutuhan dasar siswa itu perlu dipenuhi. Mungkin dia merasa untuk bertahan hidupnya, mungkin dia merasa haus, kita kasih air minum, lapar dan sebagainya. Itu salah satu kebutuhan dasar ya. Yang kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia kebutuhan dasar kasih sayang ini ada ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini dari mana? Mungkin di setiap orang itu berbeda-beda kebutuhan dasarnya dan kasih sayang ya. Kalau misalnya saya membutuhkan kebutuhan kasih sayangnya mungkin dari keluarga, dari anak istri. Dengan adanya sharing-sharing mungkin itu sudah terpenuhi untuk kebutuhan kasih sayang. Begitupun dengan anak-anak kita ya, siswa kita perlu kebutuhan kasih sayangnya. Misalnya kita memberikan materi pelajaran, bagaimana supaya terpenuhi kebutuhan kasih sayang murid kita ya, dengan cara teknik guru ya, teknik guru masing-masing mungkin beda ya. Kemudian kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan siswa ya, murid itu ingin ada pengakuan ya. Oh saya ini nilai besar, mungkin dia merasa ini itu perlu namanya pengakuan ya, mungkin ingin dipuji karena dengan dia mendapatkan nilai 100 itu suatu penguasaan ya, bahwa dia itu mampu yang ia harapkan. Itu kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Murid kita tidak boleh dikekang ya, dia perlu kebebasan. Apalagi kita kurikulum merdeka ini, kebebasan anak itu disesuaikan dengan keterampilannya masing-masing. Jangan kita menekankan di mata pelajaran itu, oh kamu harus bisa ini. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak bisa? Jadi itu harus diberikan suatu kebebasan kepada anak-anak kita, terutama murid-murid kita. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan atau fun ya. Ini setiap manusia kebutuhan dasar untuk kesenangan itu pasti ada. Begitupun dengan anak-anak kita ya, kebutuhan ini merasa kebutuhan kesenangan atau fun. Mungkin kalau Parta berani kebutuhan kesenangan dipenuhi dengan cara mungkin represif ke Bangka. Nah itu salah satu kebutuhan ini kesenangan ya. Kalau Pak Anton juga beda. Jadi kebutuhan dasar untuk kesenangan itu setiap orang pun berbeda. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ya, mungkin Pak Anton dengan ini memelihara burung apa Pak Anton ya? Seperti itu kebutuhan untuk kesenangan, memenuhi kebutuhan dasar dengan kesenangan itu harus ada ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ya, langsung agak cepat dikit karena ini ada video dikit ya. Ya. Sekarang posisi masuk ke berikutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Ini ada 4. Yang pertama itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat itu pemantau atau monitoring ya, yang keempat manajer ya. Ini kalau guru penggerak yang ini si Ibu Eka sama Ibu Rika sudah luar biasa memahami ini ya. Itu ada senior saya kalau di sini ya. Jadi kita langsung masuk yang ke 1 yaitu penghukum. Nah sekarang Bapak Ibu ini tolong tonton dulu ini. Bapak Ibu nanti di posisi mana? Nanti di posisi kontrolnya ya. Apakah Pak Tabrani misalnya dia posisinya sebagai pemarah? Nah, itu kan dia menghadiri siswa sebagai pemarah ya. Jadi ya ada yang damai, nanti kita lihat dulu di sini. Ya, sekarang ini tidak boleh marah. Ya. Nampok.
Ya. Karena posisi kontrol itu Kali itu terajang kan? posisi kontrol itu kan ada 5 tadi sebagai pemarah. Nah, selamat menikmati. Sajian sedikit ya sajian. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas 1.4.A.9 aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Cahyadi SPD dari SMK Negeri 1 Ogan Komering Ulu Selatan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, fasilitator Juniarti Manalu dan pengajar praktek Rian Anggara SPD GR, saya calon guru penggerak Cahyadi SPD. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Ogan Komering Ulu Selatan, yang saya hormati pembimbing praktik calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu pendampingan kedua calon guru penggerak angkatan ke-10. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya langsung saja akan mempresentasikan sedikit materi mengenai visi dan misi. Visi dan misi ini pada dasarnya Bapak Ibu guru sudah mengetahui semua ya apa itu visi, tetapi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu visi. Visi ini biasanya itu berhubungan dengan cita-cita yang akan dihadapkan kepada murid ya. Cita-cita sekolah ini bagaimana harapannya terhadap murid ini, murid kita ke depannya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sedikit. Duduk baik santai. Pendampingan individu kedua pengajar praktik ke instansi calon guru penggerak. Berarti kebetulan pada hari ini kami kedatangan tamu pembimbing dari calon guru penggerak. Ini pembimbing saya, ini belum saya perkenalkan. Beliau adalah Pak Rian Anggara, SPD GR. Dia ini menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pak ya. SMP Negeri 2 Sungai Are. Jadi yang kedua Bapak Umar Faruk ini, beliau ini adalah pembimbing Pak Alion. Tugas di mana Pak? Oh ya, SMA ya. Jadi di sini kami berdua akan didampingi oleh pengajar praktek dalam rangka penyampaian visi sekolah ya. Bapak-bapak sudah mengetahui itu visi apakah visi SMK Negeri 1 Ogan Selatan ini sudah berpihak kepada siswa? Karena ini membuat suatu visi itu kita harus berpihak kepada siswa ya. Ini mengingat ini visi SMK Negeri 1 Ogan Selatan ini sebenarnya sudah lama sekali ya, sudah lama belum diubah. Insya Allah kedepannya ini kami akan sharing, mungkin akan ini ada kolaborasi dengan guru-guru untuk membicarakan masalah visi yang lebih baik. Bukan yang lebih baik, istilahnya yang lebih menarik lagi buat siswa kita, karena visi ini harus berpihak kepada siswa. Baik, selanjutnya di sini saya perkenalkan fasilitator saya, ini Ibu Juniarti Manalu. Kemudian ini pendamping praktik saya Pak Rian Anggara SPD GR, dan saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 1 Ogan Selatan. Di sini pembukaannya karena saya ini guru bahasa Indonesia ya, kalau tidak ada pantun itu rasanya kurang lengkap ya, jadi saya bantu sedikit ya. Kalau belajar jangan mengeluh, burung merpati terbang ke hutan. Selamat datang pendamping CGP angkatan 10 di SMK Negeri 1 Ogan Komering Selatan. Cukup satu saya, itu merah sama yang mengucapkan. Banyak
sekarang ini untuk ini tujuan diskusi kita hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa akan datang. Jadi kita akan berdiskusi bagaimana harapan kita kepada siswa kita untuk masa akan datangnya. Di sini dalam penerapan visi ini kami berilmu ilmu selama mengikuti CGP ini biasanya kami itu menerapkan ini satu penerapan teori yang disebut dengan Bagja. Bagja itu sendiri merupakan akronim dari sebelum kita membuat sebuah visi itu kita membuat pertanyaan, itu bagian B-nya adalah membuat pertanyaan, kemudian kita ambil pelajaran dan seterusnya kita gali mimpi, kita jabarkan rencana dan kita atur eksekusi. Jadi kelima ini adalah langkah-langkah kita untuk menjabarkan atau membuat sebuah visi sekolah. Karena visi ini pada dasarnya sangat penting ya sebagai istilah itu untuk merumuskan kurikulum yang untuk merancang kurikulum operasional ya, ini harus ada visi di salah satunya ya. Jadi setiap sekolah itu wajib adanya visi. Selanjutnya, ini ada perbandingan ya visi yang sudah ada sekarang ini yang bawahnya itu ancang-ancangan saya ya, ancang-ancang saya untuk merumuskan visi. Di situ kalau kita lihat dari visi yang pertama itu visi yang kita pakai sekarang ini adalah menjadi SMK yang kompetitif dan berdedikasi tinggi dalam bentuk peserta didik yang kreatif, inovatif dan produktif serta berakhlak mulia. Nah itu visi yang selama ini kita pakai Pak ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan visi kita yang luar biasa hebat. Tetapi ini karena visi ini perlu ini perbaikan, ini tergantung kita tuh pemimpinnya. Biasanya kalau setiap pemimpin itu visinya juga bisa diganti karena ini istilahnya jangka panjang ya pembuatan visi. Ini sudah aku ancang-ancang ya, ancang-ancang untuk visi baru kita. Kalau disetujui oleh Bapak Ibu nantinya ini sebagai ajuan saja kan, namanya kita menelaah dulu ya. Di sini saya ambil visi baru kita mewujudkan peserta didik yang mandiri, agamais, kompeten dan bersertifikat keahlian serta berdaya saing global. Nah itu alasan saya mengambil visi ini. Di situ ada ini mengambil kata mandiri itu berarti kita menumbuhkan sikap mandiri dan belajar serta memiliki sikap daya juang ya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang kami lakukan, kita laksanakan dalam kegiatan belajar mengajar ya. Nanti dalam belajar mengajar itu ada kesepakatan kelas yang sampai dilanggar, karena kesepakatan kelas itu kamu yang membuatnya. Apabila dilanggar, maka kami akan mendapatkan sanksi. Yang sekarang kamu tulis yang kertas yang sudah Bapak bagi tadi, kira-kira apa saja kesepakatan kelas yang ada pada diri kalian, kemudian kamu tempelkan ke depan secara bergantian. Ya, sesuai cara, tempelkan. Urutan langsung. Urutan. Ayo, langsung. Ya, langsung. Itu. Ayo. Nah, sekarang kalian sudah, kamu lihat di depan ini sudah
Ada kesepakatan yang kalian buat ya. Sekarang Bapak lihat dulu salah satunya adalah diharuskan menggunakan sepatu hitam. Nah, berarti kalau kamu ini melanggar peraturan kelas dalam kegiatan belajar mengajar, berarti kalau tidak memakai sepatu hitam, kalian akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Jadi kesimpulannya, setelah hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan, silakan masuk. Apa kabar? Alhamdulillah. Ridwan tahu kenapa Bapak panggil? Tahu. Kira-kira kenapa Ridwan Bapak panggil? Karena minggat pas jam istirahat. Minggat pas jam istirahat dan tidak mengerjakan tugas ya. Sebenarnya ini minggat itu sebenarnya pengalaman juga, saya juga pernah minggat dulu, tapi itu perbuatan yang tidak baik. Ini Ridwan masih ingat dengan keyakinan kelas kita apa saja salah satunya? Minggat. Nah, tidak boleh minggat. Apalagi Ridwan selain itu? Harus mengerjakan tugas. Harus mengerjakan tugas. Ridwan sudah mengerjakan tugas dan tidak minggat? Masih ya, masih Ridwan masih minggat dan tugasnya belum diselesaikan. Bagaimana ini? Berarti Ridwan sudah melanggar peraturan atau kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Berarti 2 poin Ridwan ini jadi melanggar. Nah, bagaimana solusinya Ridwan? Tidak lagi main game. Tidak lagi main game. Terus? Malam-malam mengerjakan tugas. Malam-malam mengerjakan tugas. Terus? Jadi minggat pas jam istirahat. Pas istirahat jangan lagi minggat. Oke ya, berarti Ridwan setiap tugas tolong dikerjakan supaya Ridwan mendapatkan nilai, supaya Ridwan bercita-citanya sesuai dengan keinginan. Sekarang Ridwan sudah kelas 11 ya. Dan jangan lagi minggat setelah jam istirahat. Oke Ridwan ya, ini Ridwan silakan masuk, bergabung lagi dengan teman-temannya di kelas, jangan lagi diulangi. Oke? Oke. Salam. Alhamdulillah, saya semenjak dapat panggilan atau penerapan segitiga restitusi, saya mulai berubah. Dari mulai main game sampai larut malam, saya tidak akan main game lagi. Dan saya tidak akan minggat pas jam istirahat. Saya akan mulai berubah. Tugas semuanya sudah saya kerjakan.
pendampingan individu kedua pengajar praktik ke instansi calon guru penggerak. Berarti kebetulan pada hari ini kami kedatangan tamu pembimbing dari calon guru penggerak. Ini pembimbing saya, ini belum saya perkenalkan. Beliau adalah Pak Rian Anggara, SPD GR. Dia ini menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pak ya. SMP Negeri 2 Sungai Are. Jadi, yang kedua Bapak Umar Faruk ini, beliau ini adalah pembimbing Pak Alion. Tugas di mana Pak? Oh ya, SMA ya. Jadi di sini kami berdua akan didampingi oleh pengajar praktek dalam rangka penyampaian visi sekolah ya. Bapak-bapak sudah mengetahui itu visi apakah visi SMK Negeri 1 Oku Selatan ini sudah berpihak kepada siswa? Karena ini membuat suatu visi itu kita harus berpihak kepada siswa ya. Ini mengingat ini visi SMK Negeri 1 Oku Selatan ini sebenarnya sudah lama sekali ya, sudah lama belum diubah. Insya Allah ke depannya ini kami akan sharing, mungkin akan ini ada kolaborasi dengan guru-guru untuk membicarakan masalah visi yang lebih baik. Bukan yang lebih baik istilahnya, yang lebih menarik lagi buat siswa kita, karena visi ini harus berpihak kepada ini siswa. Baik, selanjutnya di sini saya perkenalkan fasilitator saya, ini Ibu Juniarti Manalu. Kemudian ini pendamping praktik saya Pak Rian Anggara SPD GR, dan saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 1 Oku Selatan. Di sini pembukaannya karena saya ini guru bahasa Inggris ya kalau tidak ada pantun itu rasanya kurang lengkap ya, jadi saya bantu sedikit ya. Kalau belajar jangan mengeluh, burung merpati terbang ke hutan. Selamat datang pendamping CGP angkatan 10 di SMK Negeri 1 Oku Selatan. Cukup satu deh, itu merah sama mengucapkan. Baik, sekarang ini untuk ini tujuan diskusi kita hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa akan datang. Jadi kita akan berdiskusi bagaimana harapan kita kepada siswa kita untuk masa akan datangnya. Di sini dalam penerapan visi ini kami berilmu ya, ilmu selama mengikuti CGP ini biasanya kami itu menerapkan ini satu penerapan teori yang disebut dengan Bagja. Bagja itu sendiri merupakan akronim dari sebelum kita membuat sebuah visi itu kita membuat pertanyaan, itu bagian B-nya adalah membuat pertanyaan, kemudian kita ambil pelajaran dan seterusnya kita gali mimpi, kita jabarkan rencana dan kita atur eksekusi. Jadi kelima ini adalah langkah-langkah kita untuk menjabarkan atau membuat sebuah visi sekolah. Karena visi ini pada dasarnya sangat penting ya sebagai istilah itu untuk merumuskan kurikulum yang untuk merancang kurikulum operasional ya, ini harus ada visi di salah satunya ya. Jadi setiap sekolah itu wajib adanya visi. Selanjutnya, ini ada perbandingan ya visi yang sudah ada sekarang ini yang bawahnya itu ancang-ancangan saya ya, ancang-ancang saya untuk merumuskan visi. Di situ kalau kita lihat dari visi yang pertama itu visi yang kita pakai sekarang ini adalah menjadi SMK yang kompetitif dan berdedikasi tinggi dalam membentuk peserta didik yang kreatif, inovatif dan produktif serta berakhlak mulia. Nah itu visi yang selama ini kita pakai Pak ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan visi kita yang luar biasa hebat. Tetapi ini karena visi ini perlu ini perbaikan, ini tergantung kita tuh pemimpinnya. Biasanya kalau setiap pemimpin itu visinya juga bisa diganti karena ini istilahnya jangka panjang ya pembuatan visi. Ini sudah aku ancam-ancam ya, aku ancam-ancam untuk visi baru kita. Kalau disetujui oleh Bapak Ibu nantinya ini sebagai ajuan saja kan, namanya kita menelaah dulu ya. Di sini saya ambil visi baru kita mewujudkan peserta didik yang mandiri, agamais, kompeten dan bersertifikat keahlian serta berdaya saing global.
Nah, itu alasan saya mengambil TV ini. Di situ ada ini mengambil kata mandiri itu berarti kita menumbuhkan sikap mandiri dan belajar serta memiliki sikap daya juang ya sendiri. Yang Bapak inginkan itu murid yang bagaimana? Yang nurut. Itu Bu, ini Bu Hatati tolong isi dulu pertanyaan itu Bu ya. Tolong. Yang nomor 1 dulu, nanti nomor 2, nomor 3-nya dibagikan lagi lembaran-lembarannya. Nomor 1 dulu. Sekarang nomor 1. Saya itu soalnya isi dulu soal nomor 1 yang dapat soal tadi. Dan nanti gantian Pak. Yang soal kan ada 5 yang mendapat dapatnya. Sekarang siapa yang ini sudah ini Bapak Ibu yang sudah dapat ini? Sudah jawab pertanyaannya? Saya Pak. Apa? Dapat kok. Yang pertanyaannya agak mudah, tapi kemudian pertanyaannya dijawabnya agak perlu pemikiran juga ya, pemikiran sedikit. Ini pertanyaannya kita memiliki murid-murid yang bagaimana? Sudah. Dan sekarang ini saya jawaban Ibu Presti ya. Sekaligus Ibu Presti. Ibu Presti jelaskan Bu ya. Itu jangan dihapus pada apa? Itu tidak bisa lagi. Ibu tolong dijelaskan sedikit jawaban Ibu ya. Nah langsung. Izin menjawab ya Pak. Kalau menurut pendapat saya itu kita memimpikan murid-murid yang mandiri, terampil dan religius. Kita memimpikan murid yang apa tadi Bu? Masukan kita untuk mengisi. Siapa lagi Bu yang bisa menambahkan itu soal nomor 1? Nih Ibu Sri. Yuk. Soal nomor 2 Pak ya. Bapak Ibu ya, kita percaya dari pertanyaan Ibu, jawaban Ibu Presti tadi sangat bagus, sangat memotivasi kepada rekan-rekan. Sudah itu nomor 1. Ya nomor pertama ini apa Pak? Langsung ditempel saja sana Pak. Langsung ditempel, langsung dipresentasikan, langsung disampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Silakan Pak. Apabila terima kasih. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Ogan Komering Selatan, yang saya hormati pembimbing praktik calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Ogan Komering Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu pendampingan kedua calon guru penggerak angkatan ke-10. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya langsung saja akan mempresentasikan sedikit materi mengenai visi dan misi. Visi dan misi ini pada dasarnya Bapak Ibu guru sudah mengetahui semua ya apa itu visi, tetapi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu visi. Visi ini biasanya itu berhubungan dengan cita-cita yang akan dihadapkan kepada murid ya. Cita-cita sekolah ini bagaimana harapannya terhadap murid ini, murid kita ke depannya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sedikit. Duduk Pak, santai. Ini kedua ini adalah prakarsa perubahan pemimpin pembelajaran baik untuk CGP, untuk calon guru penggerak Pak Alion dan Pak Cahyadi. Nah, salah satu dari prakarsa pemimpin perubahan pelajaran adalah mendiskusikan atau menganalisa visi sekolah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu untuk mendukung, berkolaborasi, mendiskusikan tentang hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang kami lakukan, kita laksanakan dalam kegiatan belajar mengajar ya.
Nanti dalam belajar mengajar itu ada kesepakatan kelas yang sampai dilanggar, karena kesepakatan kelas itu kamu yang membuatnya. Apabila dilanggar, maka kami akan mendapatkan sanksi. Ya, sekarang kamu tulis yang kertas yang sudah Bapak bagi tadi, kira-kira apa saja kesepakatan kelas yang ada pada diri kalian, kemudian kamu tempelkan ke depan secara bergantian. Ya, sesuai cara, tempelkan. Urutan langsung. Urutan. Ayo, langsung. Ya, langsung. Itu. Ayo, Nah, sekarang kalian sudah kamu lihat di tempat ini sudah ada kesepakatan yang kalian buat ya. Sekarang Bapak lihat dulu, salah satunya adalah diharuskan menggunakan sepatu hitam. Nah, berarti kalau kamu ini melanggar peraturan kelas dalam kegiatan belajar mengajar, berarti kalau tidak memakai sepatu hitam, kalian akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Jadi kesimpulannya, kelas. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan masuk. Duduk. Tahu ini Ridwan yang Bapak panggil? Ya, Bapak mendapatkan informasi setiap pelajaran istirahat itu Ridwan sering sekali melakukan kesalahan, sering ingat. Ya, kenapa itu ingat ini Ridwan? Karena takut dihukum karena tidak bertugas. Oh, berarti takut dihukum karena tidak buat tugas ya. Jadi memang ini itu sebenarnya tugas itu kewajiban ya, kewajiban sebagai peserta didik harus membuat tugas. Apapun tugas itu harus diselesaikan walaupun bagaimanapun kita sebagai peserta didik yang keduanya harus membuat tugas. Salah satunya tugas bahasa Indonesia, pelajaran Bapak sendiri ya. Kemudian ini Ridwan ini apa Iskatu kenapa ini minggat tadi tidak bertugas ya. Jadi bagaimana ini solusinya ini Ridwan? Ini sering main Pak, lupa kalau bertugas. Sering main apa? Main apa? Game. Oh, Ridwan ini sering main game ya. Setiap malam sampai jam berapa Ridwan? Jam 2 itu Sampai jam 2 jam 1. Memang main game itu sebenarnya wajar ya, namanya anak muda wajar, tapi harus kita batasi sampai jam 9 lah, sedikit jangan sampai larut sampai jam 2 ya tujuannya. Bagaimana ini menyelesaikan ini supaya kau tidak minggat lagi ini Ridwan? Tidak ini minggat dan membuat tugas supaya kau tidak dimarahi oleh guru. dikurangi main. Dikurangi main. Tidak buat tugas. Nah, jadi untuk ini Ridwan dikurangi main gamenya, dibatasi, kemudian kerjakan semangat tugas. Oke Ridwan, sekarang kembali lagi ke kelas ya, sama teman-temannya. Alhamdulillah, saya semenjak dapat panggilan atau penerapan segitiga restitusi, saya mulai berubah. Dari mulai main game sampai larut malam, saya tidak akan main game lagi. Dan saya tidak akan minggat pas jam istirahat. Saya akan mulai berubah. Tugas semuanya sudah saya kerjakan.
Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk ya. Apa kabar ini, Rahma? Alhamdulillah baik. Di sini Rahma tahu Pak ini Bapak panggil? Karena kasus Fitri, Pak. Oh, kasus Fitri. Kenapa itu kasus dengan Fitri apa? Ceritanya tentang laporan dari dunia, Pak. Ya, tentang laporan kalian ilmiah, terus Ini berkelompok. ya Ini berkelompok. masalahnya dari kendaraan dan tidak bisa, Pak. Tidak tahu. Oh, Fitri tidak datang membuat laporan. Dengan alasan apa itu sih, Rahma? Tidak ada kendaraan dan Tidak ada kendaraan. Terus kalau jadi berkelahi di kelas, iya, Pak. berkelahi di kelas. Kalau berkelahi itu sudah melanggar keyakinan kelas kan? Apa yang terlibat keyakinan kelas kamu yang kamu terapkan di kelas itu? Itu tidak mengeluarkan baju. Mengeluarkan baju, terus berkelahi, apa lagi? Ya perjanjian di kelas kamu yang diterapkan di kelas kamu itu apa lagi selain Tidak memakai sendal. memakai sendal itu pelanggaran ya. Berarti Rahma sudah melanggar salah satu keyakinan kelas yaitu berkelahi. Memang berkelahi itu sebenarnya wajar, tapi dibatasi ya. Apalagi ada permasalahan yang kamu. Ini kira-kira bagaimana ini solusinya supaya Rahma sama kelompoknya itu bisa membuat tugas dengan adanya kejadian seperti ini supaya tidak terjadi lagi. Solusinya Rahma minta maaf dan datang ke rumah Fitri, Pak. Rahma akan minta maaf dan pergi ke rumah Fitri. Setelah di rumah Fitri? Dan mengajak Fitri untuk membuat hasil laporan dari ini. Oke, dan mengajak Fitri untuk membuat laporan karya ilmiah. Oke, jadi ini Rahma, silakan kembali ke kelas, bergabung dengan ini teman-temannya, jangan ulangi lagi perbuatan yang salah. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Setelah pemanggilan dari Pak Cahyadi dalam penerapan segitiga restitusi, saya tidak akan berkelahi dan meminta maaf kepada Fitri dan mengajak untuk bekerja sama untuk karya ilmiah. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cahyadi dari SMK Negeri 1 Ogan Komering Selatan. Di sini kalau tempatnya itu di Gunung Prang. Alhamdulillah sekolah kami ini saya ini kan dikreditkan sedikit ya. Sekolah kami ini terdiri dari 6 jurusan, yang mana pada jurusan itu sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan sekolah mampu. Mungkin ada kalanya nanti menambah jurusan lagi, insya Allah ya. Jadi ini untuk sekarang 6 jurusan, insya Allah itu ada wacananya untuk menambah jurusan pariwisata, tapi ini baru rencana. Yang ada ini baru jurusan mesin, elektronika, TKJ, komputer, AK dan perkantoran ya. Rencana selanjutnya itu ingin karena ada peluang itu agak strategis yaitu pariwisata, tapi untuk ini belum terrealisasi dalam rencana. Di sini sekolah kami ini kalau dilihat dari gurunya, alhamdulillah terdiri dari pendidikan itu berlatar belakang S1 dan S2 dan siswanya juga banyak. Mungkin beda dengan SD, kalau kami ini hampir 560 siswa untuk sekarang yang tercatat sekarang ini. Jadi kalau masalah teknologi itu pada dasarnya sudah mulai ya. Jadi siswa-siswa itu sudah diperkenalkan, bahkan ada pelajaran tersendiri yaitu jurusan JKT itu mempelajari masalah ini komputer dan sebagainya, bahkan teknisinya dan sebagainya ya. Nah jadi untuk di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai visi dan misi pada hasil nyata saya. Di sini ada visi, ini bukan visi yang ada di sekolah saya, tapi ini perencanaan saya sebagai tugas kali ini ya.
Ini mewujudkan murid yang mandiri, kolaborasi, dan memiliki jiwa pemimpin yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Ini sebagai visi saya yang akan datang, angan-angan saya ya. Kemudian untuk prakasa perubahan diri, berupaya menumbuhkan karakter positif dan berbudaya murid melalui pembiasaan dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena ini kalau setelah saya sorti dari lapangannya, ini siswa kami ini sudah beranjak remaja ya, bahkan kelas 3 itu sudah hampir dewasa. Jadi kami itu membentuk karakter yang baik, karakter yang bagus untuk mengenai siswa. Karena kalau kita tidak ditekankan itu bisa bablasan ya, karena teknologi ini ada dampaknya, ada dampak positif dan negatifnya. Kalau kita tidak dipantau siswa itu, akhirnya bisa ke arah negatif ya. Jadi selalu kami itu selalu menekankan seperti ini. Jadi berhubungan dengan karakter ya, karakter bentuk karakter itulah untuk di dalam perubahannya itu ya. Untuk persiapan ini penerapannya itu kita berkoordinasi dari ini arah rencana itu kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, baru kita terapkan implementasinya kepada siswa. Karena tujuan saya itu adalah berpihak kepada siswa, berarti melalui berbagai kegiatan ya, kegiatan yang kita ini apa yang berdampak positif bagi siswa. Ini misalnya mengikuti kegiatan pramuka dan sebagainya, pasif dan sebagainya, itu banyak sekali kegiatan dan aktivitas yang ada pada kegiatan perubahan kami ya. Nah, untuk perubahan prakasa perubahannya yang sudah kami implementasikan ya, memang sudah berjalan 2 tahun, yaitu asesmen penilaian akhir itu memang selama ini kami sudah menggunakan Quizizz ya. Jadi sudah menggunakan aplikasi Quizizz sudah 2 tahun dan seterusnya itu sudah berjalan. Itu kalau dampak untuk teknologinya sudah alhamdulillah banyak sekali perubahan, dan bahkan kami sebagai guru normatif ini yang belajar dengan siswa ya, belajar dengan siswa, sering belajar dengan siswa karena istilah itu kalau guru-guru lama seperti saya sudah tua ini kadang-kadang teknologi itu hampir berkurang. Jadi penangkapan saya itu berkurang. Jadi saya itu sering dengan sharing dengan siswa, dengan jurusan ataupun guru-guru yang masih energi, yang masih muda ya. Karena saya ini sudah mulai berumur. Jadi agak lambat kalau teknologi. Ya. Jadi untuk bagian itu tidak saya uraikan satu persatu mendetail karena di slide yang lain ya. Jadi kita langsung ke kegiatan. Ini dokumentasi kegiatan saya saja. Jadi tidak banyak akan saya sampaikan, mungkin itu saja ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita langsung saja masuk ke budaya positif. Budaya positif ini ada 7. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Pada dasarnya kalau kita belok ini teacher place kemarin ini sebenarnya sangat ada hubungannya, sangat ada hubungannya karena itu disiplin ini ya, disiplin positif. Baiknya kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu perubahan paradigma baru. Nah, di sini ada perubahan paradigma baru. Tugas kita sebagai guru ya, tugas kita sebagai guru ini kalau kita lihat di paradigma baru ini yaitu mengajar bukan membuat siswa belajar ya, tetapi sebaliknya ya,
bagaimana supaya siswa itu mau belajar ya. Bukan yang tugas kita hanya masuk kelas itu mengajar, tetapi kita mengajak siswa supaya bagaimana siswa tersebut mau belajar ya. Kemudian yang ini sebagai paradigma baru juga, bahwa peran guru itu bukan mengajar mata pelajaran saja ya, bukan mengajar mata pelajaran, tetapi peran guru itu adalah mengajarkan cara bagaimana mempelajari mata pelajaran. Bukan kita mengajar mata pelajaran, tapi bagaimana ini kita kita mempelajari mata pelajaran. Selanjutnya yaitu memperhatikan apa yang dipelajari siswa, tetapi kita melainkan pada bagaimana mempelajarkan siswa. Ya, bagaimana kita mempelajarkan siswa, bukan kita hanya ini memberikan pelajaran kepada siswa, tapi bagaimana mempelajarkan siswa. Baiknya, untuk selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Ya, sekarang sekolah ini harus kita berpihak kepada siswa. Jadi kita tidak boleh memperlakukan siswa itu secara kekerasan, tetapi kita harus berpihak kepada siswa. Selanjutnya, motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia ini kita bagi menjadi 3. Ini saya ambil dari sumber dari media juga, bukan dari saya, karena ini ada sumbernya ya, dari media. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ini motivasi perilaku manusia itu biasanya motivasi itu karena ada dia mau belajar, mau apa, karena ada sesuatu. Misalnya ini dia tuh takut jika ia kena hukum, akhirnya ia termotivasi untuk belajar ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau misalnya penghargaan dari orang lain. Siswa itu ada motivasinya karena ia ada sesuatu tadi, misalnya ia mendapatkan imbalan. Oh, dia mau belajar karena ada sesuatu. Berarti itu salah satu yang kedua ya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi yang ketiga inilah yang motivasi yang paling bagus karena tumbuh dari diri sendiri atau motivasi intrinsik ya. Jadi motivasi perilaku manusia yang paling tingkat dan yang paling tinggi itu adalah nomor 3 karena datang dari diri sendiri untuk belajar, dia bertanggung jawab dengan caranya sendiri. Berarti ini disebut dengan motivasi intrinsik yang terdapat pada diri siswa kita. Baik, tadi sudah saya jelaskan ya yang itu untuk penjelasan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ini masuk ke kebutuhan primer ya, sama saja ini kebutuhan dasar orang tua apa, kita sudah dewasa ini kebutuhan dasarnya apa? Mungkin kita sebagai kepala keluarga ingin menafkahi keluarga kita, ingin bekerja keras, ingin memberikan keluarga yang terbaik dari segi finansial, sandang pangan dan sebagainya. Itu kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar untuk orang dewasa atau kita sebagai orang tua. Siswa pun perlu ada kebutuhan dasarnya. Kira-kira kebutuhan dasar siswa itu perlu dipenuhi. Mungkin dia merasa untuk bertahan hidupnya, mungkin dia merasa haus, kita kasih air minum, lapan dan sebagainya. Itu salah satu kebutuhan dasar ya. Yang kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia kebutuhan dasar kasih sayang ini ada ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini dari mana? Mungkin di setiap orang itu berbeda-beda kebutuhan dasarnya dan kasih sayang ya. Kalau misalnya saya membutuhkan kebutuhan kasih sayangnya mungkin dari keluarga, dari anak istri dengan
adanya sharing-sharing mungkin itu sudah terpenuhi untuk kebutuhan kasih sayang. Begitupun dengan anak-anak kita ya, siswa kita perlu kebutuhan kasih sayangnya. Misalnya kita memberikan materi pelajaran, bagaimana supaya terpenuhi kebutuhan kasih sayang murid kita ya, dengan cara teknik guru ya, teknik guru masing-masing mungkin beda ya. Kemudian kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan siswa ya, murid itu ingin ada pengakuan ya, oh saya ini nilai besar, mungkin dia merasa ini, itu perlu namanya pengakuan ya, mungkin ingin dipuji karena dengan dia mendapatkan nilai 100 itu suatu penguasaan ya, bahwa dia itu mampu yang apa yang ia harapkan, itu kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Murid kita tidak boleh dikekang ya, dia perlu kebebasan, apalagi kita kurikulum merdeka ini, kebebasan anak itu disesuaikan dengan keterampilannya masing-masing. Jangan kita menekankan di mata pelajaran itu, oh kamu harus bisa ini. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak bisa? Jadi itu harus diberikan suatu kebebasan kepada anak-anak kita, terutama murid-murid kita. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan atau fun ya. Ini setiap manusia kebutuhan dasar untuk kesenangan itu pasti ada. Begitupun dengan anak-anak kita ya, kebutuhan ini merasa apa? Kebutuhan kesenangan atau fun. Mungkin kalau Parta berani kebutuhan kesenangan dipenuhi dengan cara mungkin represif ke Bangka. Nah itu salah satu kebutuhan ini kesenangan ya. Kalau Pak Anton juga beda. Jadi kebutuhan dasar untuk kesenangan itu setiap orang pun berbeda. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ya, mungkin Pak Anton dengan ini memelihara burung apa Pak Anton ya? Seperti itu kebutuhan untuk kesenangan, memenuhi kebutuhan dasar dengan kesenangan, itu harus ada ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ya, langsung aja cepat dikit karena ini ada video dikit ya. Ya. Sekarang posisi masuk ke berikutnya, yaitu posisi kontrol restitusi. Ini ada 4. Yang pertama itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat itu pemantau atau monitoring ya, yang keempat manajer ya. Ini kalau guru penggerak yang ini si Ibu Eka sama Ibu Rika sudah luar biasa memahami ini ya. Itu ada senior saya kalau di sini ya. Jadi kita langsung masuk yang ke 1, yaitu penghukum. Nah sekarang Bapak Ibu, ini tolong tonton dulu ini. Bapak Ibu nanti di posisi mana? Nanti di posisi kontrolnya ya. Apakah Pak Tabrani misalnya dia posisinya sebagai pemarah? Nah, itu kan yang menghadiri siswa sebagai pemarah ya. Jadi ya ada yang damai, nanti kita lihat dulu di sini. Ya, sekarang ini tidak boleh marah. Ya. Ya. Karena posisi kontrol itu kan ada 5 tadi sebagai pemarah. Nah, selamat menikmati. Sajian sedikit ya, sajian. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas 1.4.A.9 aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Cahyadi SPD dari SMK Negeri 1 Ogan Komering Ulu Selatan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, fasilitator Juniarti Manalu dan pengajar praktek Rian Anggara SPD GR 1.
Saya calon guru penggerak Cahyadi SPD. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Ogan Komering Selatan, yang saya hormati pembimbing praktik calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Ogan Komering Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu pendampingan kedua calon guru penggerak angkatan ke-10. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya langsung saja akan mempresentasikan sedikit materi mengenai visi dan misi. Visi dan misi ini pada dasarnya Bapak Ibu guru sudah mengetahui semua ya apa itu visi, tetapi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu visi. Visi ini biasanya itu berhubungan dengan cita-cita yang akan dihadapkan kepada murid ya. Cita-cita sekolah ini bagaimana harapannya terhadap murid ini, murid kita ke depannya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sedikit. Duduk baik santai. Pendampingan individu kedua pengajar praktik ke instansi calon guru penggerak. Berarti kebetulan pada hari ini kami kedatangan tamu pembimbing dari calon guru penggerak. Ini pembimbing saya, ini belum saya perkenalkan. Beliau adalah Pak Rian Anggara, SPD GR. Dia ini menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pak ya. SMP Negeri 2 Sungai Are. Jadi yang kedua Bapak Umar Faruk ini, beliau ini adalah pembimbing Pak Alion. Tugas di mana Pak? Oh ya, SMA ya. Jadi di sini kami berdua akan didampingi oleh pengajar praktek dalam rangka penyampaian visi sekolah ya. Bapak-bapak sudah mengetahui itu visi apakah visi SMK Negeri 1 Ogan Selatan ini sudah berpihak kepada siswa? Karena ini membuat suatu visi itu kita harus berpihak kepada siswa ya. Ini mengingat ini visi SMK Negeri 1 Ogan Selatan ini sebenarnya sudah lama sekali ya, sudah lama belum diubah. Insya Allah kedepannya ini kami akan sharing, mungkin akan ini ada kolaborasi dengan guru-guru untuk membicarakan masalah visi yang lebih baik. Bukan yang lebih baik, istilahnya yang lebih menarik lagi buat siswa kita, karena visi ini harus berpihak kepada siswa. Baik, selanjutnya di sini saya perkenalkan fasilitator saya, ini Ibu Juniarti Manalu. Kemudian ini pendamping praktik saya Pak Rian Anggara SPD GR, dan saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 1 Ogan Selatan. Di sini pembukaannya karena saya ini guru bahasa Indonesia ya, kalau tidak ada pantun itu rasanya kurang lengkap ya, jadi saya bantu sedikit ya. Kalau belajar jangan mengeluh, burung merpati terbang ke hutan. Selamat datang pendamping CGP angkatan 10 di SMK Negeri 1 Ogan Komering Selatan. Cukup satu deh, itu merah sama yang mengucapkan. Baik, sekarang ini untuk ini tujuan diskusi kita hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa akan datang. Jadi kita akan berdiskusi bagaimana harapan kita kepada siswa kita untuk masa akan datangnya. Di sini dalam penerapan visi ini kami berilmu ya, ilmu selama mengikuti CGP ini biasanya kami itu menerapkan ini satu penerapan teori yang disebut dengan Bagja. Bagja itu sendiri merupakan akronim dari sebelum kita membuat sebuah visi itu kita membuat pertanyaan, itu bagian B-nya adalah membuat pertanyaan, kemudian kita ambil pelajaran dan seterusnya kita gali mimpi, kita jabarkan rencana, dan kita atur eksekusi. Jadi kelima ini adalah langkah-langkah kita untuk menjabarkan atau membuat sebuah visi sekolah. Karena visi ini pada dasarnya sangat penting ya sebagai istilah itu untuk merumuskan
kurikulum yang untuk merancang kurikulum operasional ya, ini harus ada visi di salah satunya ya. Jadi setiap sekolah itu wajib adanya visi. Selanjutnya ini ada perbandingan ya, visi yang sudah ada sekarang ini yang bawah itu ancang-ancangan saya ya, ancang-ancang saya untuk merumuskan visi. Di situ kalau kita lihat dari visi yang pertama itu, visi yang kita pakai sekarang ini adalah menjadi SMK yang kompetitif dan berdedikasi tinggi dalam membentuk peserta didik yang kreatif, inovatif dan produktif serta berakhlak mulia. Nah itu visi yang selama ini kita pakai Pak ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan visi kita yang luar biasa hebat. Tetapi ini karena visi ini perlu ini perbaikan, ini tergantung kita tuh pemimpinnya. Biasanya kalau setiap pemimpin itu visinya juga bisa diganti karena ini istilahnya jangka panjang ya pembuatan visi. Ini sudah aku ancang-ancang ya, ancang-ancang untuk visi baru kita. Kalau disetujui oleh Bapak Ibu nantinya ini sebagai ajuan saja kan, namanya kita menelaah dulu ya. Di sini saya ambil visi baru kita mewujudkan peserta didik yang mandiri, agamais, kompeten dan bersertifikat keahlian serta berdaya saing global. Nah itu alasan saya mengambil visi ini. Di situ ada ini mengambil kata mandiri itu berarti kita menumbuhkan sikap mandiri dan belajar serta memiliki sikap daya juang ya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan yang kami lakukan, kita laksanakan dalam kegiatan belajar mengajar ya. Nanti dalam belajar mengajar itu ada kesepakatan kelas yang sampai dilanggar, karena kesepakatan kelas itu kamu yang membuatnya. Apabila dilanggar, maka kami akan mendapatkan sanksi. Dan sekarang kamu tulis yang kertas yang sudah Bapak bagi tadi, kira-kira apa saja kesepakatan kelas yang ada pada diri kalian, kemudian kamu tempelkan ke depan secara bergantian. Ya, sesuai cara, tempelkan. Urutan langsung. Urutan. Ayo, langsung. Ya, langsung. Itu. Ayo, lanjut ya. Lanjut ya, Nah sekarang kalian sudah, kamu lihat di tempat ini sudah ada kesepakatan yang kalian buat ya. Sekarang Bapak lihat dulu, salah satunya adalah diharuskan menggunakan sepatu hitam. Nah berarti kalau kamu ini melanggar peraturan kelas dalam kegiatan belajar mengajar, berarti kalau tidak memakai sepatu hitam kalian akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Jadi kesimpulannya kelas hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, Ridwan, silakan masuk. Apa kabar? Alhamdulillah. Ridwan tahu kenapa Bapak panggil? Tahu. Kira-kira kenapa Ridwan Bapak panggil? Karena minggat pas jam istirahat. Minggat pas jam istirahat dan tidak mengerjakan tugas, ya. Sebenarnya ini minggat itu sebenarnya pengalaman juga, saya juga pernah minggat dulu, tapi itu perbuatan yang tidak baik. Ini Ridwan masih ingat dengan keyakinan kelas kita apa saja salah satunya? Nah, tidak boleh minggat. Apalagi Ridwan selain itu? Harus mengerjakan tugas. Harus mengerjakan tugas. Ridwan sudah mengerjakan tugas dan tidak minggat? Masih ya, masih Ridwan masih minggat dan tugasnya belum diselesaikan. Bagaimana ini? Berarti Ridwan sudah melanggar peraturan atau kesepakatan atau keyakinan kelas, ya. Berarti 2 poin Ridwan ini melanggar. Nah, bagaimana solusinya Ridwan? Tidak lagi main game. Tidak lagi main game. Terus? Malam-malam mengerjakan tugas. Malam-malam mengerjakan tugas. Terus? Tidak lagi minggat pas jam istirahat. Pas istirahat jangan lagi minggat. Oke ya, berarti Ridwan setiap tugas tolong dikerjakan supaya Ridwan mendapatkan nilai, supaya Ridwan bercita-citanya sesuai dengan keinginan. Sekarang Ridwan sudah kelas 11 ya. Dan jangan lagi minggat setelah jam istirahat. Oke Ridwan ya, ini Ridwan silakan masuk, bergabung lagi dengan teman-teman yang di kelas, jangan lagi diulangi. Oke? Oke. Salam. Alhamdulillah, saya semenjak dapat panggilan atau penerapan segitiga restitusi, saya mulai berubah. Dari mulai main game sampai larut malam, saya tidak akan main game lagi. Dan saya tidak akan minggat pas jam istirahat. Saya akan mulai berubah. Tugas semuanya sudah saya kerjakan. Pendampingan individu kedua pengajar praktik ke instansi calon guru penggerak. Berarti kebetulan pada hari ini kami kedatangan tamu pembimbing dari calon guru penggerak. Ini pembimbing saya, ini belum saya perkenalkan. Beliau adalah Pak Rian Anggara, SPD GR. Dia ini menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Pak ya. SMP Negeri 2 Sungai Are. Jadi yang kedua Bapak Umar Faruk ini, beliau ini adalah pembimbing Pak Alion. Tugas di mana Pak? Oh ya, SMA ya. Jadi di sini kami berdua akan didampingi oleh pengajar praktek dalam rangka penyampaian visi sekolah ya. Bapak-bapak sudah mengetahui itu visi apakah visi SMK Negeri 1 Oku Selatan ini sudah berpihak kepada siswa? Karena ini membuat suatu visi itu kita harus berpihak kepada siswa ya. Ini mengingat ini visi SMK Negeri 1 Oku Selatan ini sebenarnya sudah lama sekali ya, sudah lama belum diubah. Insya Allah kedepannya ini kami akan sharing, mungkin akan ini ada kolaborasi dengan guru-guru untuk membicarakan masalah visi yang lebih baik. Bukan yang lebih baik istilahnya, yang lebih menarik lagi buat siswa kita, karena visi ini harus berpihak kepada siswa. Baik, selanjutnya di sini saya perkenalkan fasilitator saya, ini Ibu Juniarti Manalu. Kemudian ini pendamping praktik saya Pak Rian Anggara SPD GR, dan saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 1 Oku Selatan. Di sini pembukaannya karena saya ini guru bahasa Indonesia ya, kalau tidak ada pantun itu rasanya kurang lengkap ya, jadi saya memang sedikit ya. Kalau belajar jangan mengeluh,
burung merpati terbang ke hutan. Selamat datang pendamping CGP Angkatan 10 di SMK Negeri 1 Ogan Komering Selatan. Cukup satu deh, itu merah sama mengucapkan. Saya sekarang ini untuk ini tujuan diskusi kita hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa akan datang. Jadi kita akan berdiskusi bagaimana harapan kita kepada siswa kita untuk masa akan datangnya. Di sini dalam penerapan visi ini kami berilmu ilmu selama mengikuti CGP ini biasanya kami itu menerapkan ini satu penerapan teori yang disebut dengan Bagja. Bagja itu sendiri merupakan akronim dari sebelum kita membuat sebuah visi itu kita membuat pertanyaan, itu bagian B-nya adalah membuat pertanyaan, kemudian kita ambil pelajaran dan seterusnya kita gali mimpi, kita jabarkan rencana dan kita atur eksekusi. Jadi kelima ini adalah langkah-langkah kita untuk menjabarkan atau membuat sebuah visi sekolah. Karena visi ini pada dasarnya sangat penting ya sebagai istilah itu untuk merumuskan kurikulum yang untuk merancang kurikulum operasional ya, ini harus ada visi di salah satunya ya. Jadi setiap sekolah itu wajib adanya visi. Selanjutnya, ini ada perbandingan ya visi yang sudah ada sekarang ini yang bawah itu ancang-ancangan saya ya, ancang-ancang saya untuk merumuskan visi. Di situ kalau kita lihat dari visi yang pertama itu visi yang kita pakai sekarang ini adalah menjadi SMK yang kompetitif dan berdedikasi tinggi dalam bentuk peserta didik yang kreatif, inovatif dan produktif serta berakhlak mulia. Nah itu visi yang selama ini kita pakai Pak ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan visi kita yang luar biasa hebat. Tetapi ini karena visi ini perlu ini perbaikan, ini tergantung satu pemimpinnya. Biasanya kalau setiap pemimpin itu visinya juga bisa diganti karena ini istilahnya jangka panjang ya pembuatan visi. Ini sudah aku ancang-ancang untuk visi baru kita. Kalau disetujui oleh Bapak Ibu nantinya ini sebagai ajuan saja kan, namanya kita menelaah dulu ya. Di sini saya ambil visi baru kita mewujudkan peserta didik yang mandiri, agamais, kompeten dan bersertifikat keahlian serta berdaya saing global. Nah itu alasan saya mengambil visi ini. Di situ ada ini mengambil kata mandiri itu berarti kita menumbuhkan sikap mandiri dan belajar serta memiliki sikap dan ya juang ya sendiri. Yang Bapak inginkan itu murid yang bagaimana? Yang nurut. Itu Bu, ini Bu Hatati tolong isi dulu pertanyaan itu Bu ya. Tolong, yang nomor 1 dulu, nanti nomor 2, nomor 3-nya dibagikan lagi lembaran-lembarannya. Nomor 1 dulu. Sekarang nomor 1. Ya itu soalnya isi dulu soal nomor 1 yang dapat soal tadi. Dan nanti gantian Pak. Yang soalnya kan ada 5 yang mendapat, ya. Sekarang siapa yang ini sudah ini Bapak Ibu yang sudah dapat ini? Sudah jawab pertanyaannya? Saya Pak. Dapat kok. Yang pertanyaannya agak mudah, tapi kemudian pertanyaannya dijawabnya agak perlu pemikiran juga ya, pemikiran sedikit. Ini pertanyaannya kita memiliki murid-murid yang bagaimana? Sudah. Dan sekarang ini saya jawaban Ibu Presti ya. Sekaligus Ibu Presti. Ibu Presti jelaskan Bu. Itu tadi aku pada apa itu dari sana lagi. Ibu tolong dijelaskan sedikit jawaban Ibu ya. Nah langsung. Izin menjawab ya Pak. Kalau menurut pendapat saya itu kita memimpikan murid-murid yang mandiri, terampil dan religius.
kita memimpikan murid yang apa tadi Bu? Masukan kita untuk mengisi. Siapa lagi Bu yang bisa menambahkan itu soal nomor 1? Nih Ibu Sri. Yuk. Soal nomor 2 Pak ya. Bapak Ibu ya, kita percaya dari pertanyaan Ibu, jawaban Ibu Presiden tadi sangat bagus, sangat memotivasi kepada rekan-rekan. Pak sudah itu nomor 1. Pertama Pak. Ya nomor yang pertama ini apa Pak? Langsung ditempel saja sana Pak. Langsung ditempel, langsung dipresentasikan, langsung disampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Silakan Pak. Apabila terima kasih. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Ogan Komering Selatan, yang saya hormati pembimbing praktik calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Ogan Komering Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu pendampingan kedua calon guru penggerak angkatan ke-10. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya langsung saja akan mempresentasikan sedikit materi mengenai visi dan misi. Visi dan misi ini pada dasarnya Bapak Ibu guru sudah mengetahui semua ya apa itu visi, tetapi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu visi. Visi ini biasanya itu berhubungan dengan cita-cita yang akan dihadapkan kepada murid ya. Cita-cita sekolah ini bagaimana harapannya terhadap murid ini, murid kita ke depannya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sedikit. Duduk Pak, santai. Ini kedua-duanya adalah prakarsa perubahan pemimpin pembelajaran baik untuk CGP, untuk calon guru penggerak Pak Alion dan Pak Cahyadi. Nah, salah satu dari prakarsa pemimpin perubahan pelajaran adalah mendiskusikan atau menganalisa visi sekolah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu untuk mendukung, berkolaborasi, mendiskusikan tentang hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang kami lakukan, kita laksanakan dalam kegiatan belajar mengajar ya. Tapi dalam belajar mengajar itu ada kesepakatan kelas yang sampai dilanggar, karena kesepakatan kelas itu kamu yang membuatnya. Apabila dilanggar, maka kami akan mendapatkan sanksi. Ya, sekarang kamu tulis yang kertas yang sudah Bapak bagi tadi, kira-kira apa saja kesepakatan kelas yang ada pada diri kalian, kemudian kamu tempelkan ke depan secara bergantian. Ya, beda cara, tempelkan. Urutan langsung. Urutan. Ayo, langsung. Ya, langsung. Itu. Ayo, Nah, sekarang kalian sudah, kamu lihat di tempat ini sudah ada kesepakatan yang kalian buat ya. Sekarang Bapak lihat dulu, salah satunya adalah diharuskan menggunakan sepatu hitam. Nah, berarti kalau kamu ini melanggar peraturan kelas dalam kegiatan belajar mengajar, berarti kalau tidak memakai sepatu hitam, kalian akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Jadi kesimpulannya, kelas
Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan masuk, Nak. Duduk. Tahu ini Ridwan Bapak panggil? Ya, Bapak mendapatkan informasi setiap pelajaran istirahat itu Ridwan sering sekali melakukan kesalahan, sering minggat. Ya, kenapa itu minggat ini Ridwan? Karena takut dihukum karena tidak bertugas. Oh, berarti takut dihukum karena tidak buat tugas, ya. Jadi memang ini itu sebenarnya tugas itu kewajiban ya, kewajiban sebagai peserta didik harus membuat tugas. Apapun tugas itu harus diselesaikan walaupun bagaimanapun kita sebagai peserta didik yang Ridwannya harus membuat tugas. Salah satunya tugas bahasa Indonesia, pelajaran Bapak sendiri. Ya. Kemudian ini Ridwan ini apa istilah kenapa ini minggat tadi tidak bertugas ya? Jadi bagaimana ini solusinya ini Ridwan? Ini sering main Pak, lupa kalau bertugas. Sering main. Main apa? Main apa? Main game. Oh, Ridwan ini sering main game ya. Setiap malam sampai jam berapa Ridwan? Jam 2 itu Sampai jam 2 jam 1. Memang main game itu sebenarnya wajar ya, namanya anak muda wajar, tapi harus kita batasi sampai jam 9 lah, jangan sampai larut sampai jam 2 ya tujuannya. Bagaimana ini menyelesaikan ini supaya kau tidak minggat lagi ini Ridwan? Tidak ini minggat dan membuat tugas supaya kau tidak dimarahi oleh guru. dikurangi main ya Pak. Dikurangi main. Tidak buat tugas. Nah, jadi untuk ini Ridwan dikurangi main gamenya, dibatasi, kemudian kerjakan semua tugas. Oke Ridwan, sekarang kembali lagi ke kelas ya, sama teman-temannya. Alhamdulillah, saya semenjak dapat panggilan atau penerapan segitiga restitusi, saya mulai berubah. Dari mulai main game sampai larut malam, saya tidak akan main game lagi. Dan saya tidak akan minggat pas jam istirahat. Saya akan mulai berubah. Tugas semuanya sudah saya kerjakan. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk ya. Apa kabar ini Rahman? Alhamdulillah baik. Di sini Rahma tahu Mbak ini Bapak panggil? Karena kasus Fitri Pak. Oh, kasus Fitri. Kenapa itu kasus dengan Fitri apa? Ceritanya tentang laporan kali ini Pak. Ya, tentang laporan kalian ilmiah. Terus? Ini berkelompok. Ya, Ini berkelompok. masalahnya dari kendaraan dan tidak bisa Pak, tidak datang. Oh, Fitri tidak datang membuat laporan. Dengan alasan apa itu si Rahma? Tidak ada kendaraan dan Tidak ada kendaraan. Terus kalau jadi berkelahi di kelas, iya Pak. berkelahi di kelas. Kalau berkelahi itu sudah melanggar keyakinan kelas kan? Apa yang keyakinan kelas kamu yang kamu terapkan di kelas itu? Yaitu tidak mengeluarkan baju. Mengeluarkan baju, terus berkelahi, apa lagi? Ya perjanjian di kelas kamu yang diterapkan di kelas kamu itu apa lagi selain Tidak memakai sendal. memakai sendal itu pelanggaran ya. Berarti Rahma sudah melanggar salah satu keyakinan kelas yaitu berkelahi. Memang berkelahi itu sebenarnya wajar, tapi dibatasi ya. Apalagi ada permasalahan yang kamu. Ini kira-kira bagaimana ini solusinya supaya Rahma sama kelompoknya itu bisa membuat tugas dengan adanya kejadian seperti ini supaya tidak terjadi lagi. Solusinya meminta maaf dan datang ke rumah Fitri Pak. Rahma akan minta maaf dan pergi ke rumah Fitri
Setelah di rumah Fitri? Dan mengajak Fitri untuk membuat hasil laporan ilmiah. Oke, dan mengajak Fitri untuk membuat laporan karya ilmiah. Oke, jadi ini Rahma, silakan kembali ke kelas, bergabung dengan ini teman-temannya, jangan ulangi lagi perbuatan yang salah. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Setelah pemanggilan dari Pak Cahyadi dalam penerapan segitiga restitusi, saya tidak akan berkelahi dan meminta maaf kepada Fitri dan mengajak untuk bekerja sama untuk karya ilmiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Cahyadi dari SMK Negeri 1 Ogan Komering Selatan. Di sini kalau tempatnya itu di Gunung Prang. Alhamdulillah sekolah kami ini saya ini kan dikreditkan sedikit ya. Sekolah kami ini terdiri dari 6 jurusan, yang mana pada jurusan itu sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan sekolah mampu. Mungkin ada kalanya nanti 6 jurusan lagi insya Allah ya. Jadi untuk sekarang 6 jurusan, insya Allah itu ada wacananya untuk menambah jurusan pariwisata, tapi ini baru rencana. Yang ada ini baru jurusan mesin, elektronika, TKJ, komputer, AK dan perkantoran ya. Rencana selanjutnya itu ingin karena ada peluang itu agak strategis yaitu pariwisata, tapi untuk ini belum terrealisasi dalam rencana. Di sini sekolah kami ini kalau dilihat dari gurunya, alhamdulillah terdiri dari pendidikan itu berlatar belakang S1 dan S2, dan siswanya juga banyak. Mungkin beda dengan SD, kalau kami ini hampir 560 siswa untuk sekarang yang tercatat sekarang ini. Jadi kalau masalah teknologi itu pada dasarnya sudah mulai ya. Ini siswa-siswa itu sudah diperkenalkan, bahkan ada pelajaran tersendiri yaitu jurusan JKT itu mempelajari masalah ini komputer dan sebagainya, bahkan teknisinya dan sebagainya ya. Nah, jadi untuk di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai visi dan misi pada hasil nyata saya. Di sini ada visi, ini bukan visi yang ada di sekolah saya, tapi ini perencanaan saya sebagai tugas kali ini ya. Ini mewujudkan murid yang mandiri, kolaborasi, dan memiliki jiwa pemimpin yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Ini sebagai visi saya yang akan datang, angan-angan saya ya. Kemudian untuk prakasa perubahan diri, berupaya menumbuhkan karakter positif dan berbudaya murid melalui pembiasaan dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena ini kalau setelah saya sorti dari lapangannya, ini siswa kami ini sudah beranjak remaja ya, bahkan kelas 3 itu sudah hampir dewasa. Jadi kami itu membentuk karakter yang baik, karakter yang bagus untuk mengenai siswa. Karena kalau kita tidak ditekankan itu bisa bablasan ya, karena teknologi ini ada dampaknya, ada dampak positif dan negatifnya. Kalau kita tidak begitu dipantau siswa itu, akhirnya bisa ke arah negatif ya. Jadi selalu kami itu selalu menekankan seperti ini. Jadi berhubungan dengan karakter ya, karakter pembentukan karakter itulah untuk di dalam perubahannya itu ya. Untuk persiapan ini penerapannya itu kita berkoordinasi dari ini rencana itu kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, baru kita terapkan implementasinya kepada siswa. Karena tujuan saya itu adalah berpihak kepada siswa, berarti melalui berbagai kegiatan ya, kegiatan yang kita ini yang berdampak positif bagi siswa.
Ini misalnya mengikuti kegiatan pramuka dan sebagainya, paskib dan sebagainya, itu banyak sekali kegiatan dan aktivitas yang ada pada kegiatan perubahan kami ya. Nah, untuk perubahan prakasa perubahannya yang sudah kami implementasikan ya, memang sudah berjalan 2 tahun, yaitu asesmen penilaian akhir itu memang selama ini kami sudah menggunakan Quizizz ya. Jadi sudah menggunakan aplikasi Quizizz sudah 2 tahun dan seterusnya itu sudah berjalan. Itu kalau dampak untuk teknologinya sudah alhamdulillah banyak sekali perubahan, dan bahkan kami sebagai guru normatif ini yang belajar dengan siswa ya, sering main dengan siswa kadang istilahnya kalau guru-guru lama seperti saya sudah tua ini kadang-kadang teknologi itu hampir berkurang, jadi penangkapan saya itu berkurang. Jadi saya itu sering dengan sharing dengan siswa, dengan jurusan ataupun guru-guru yang masih energi, yang masih muda ya, karena saya ini sudah mulai berumur, jadi agak lambat kalau teknologi ya. Jadi untuk bagian yang tidak saya uraikan satu persatu mendetail karena di slide yang lain ya. Jadi kita langsung ke kegiatan. Ini dokumentasi kegiatan saya saja. Jadi tidak banyak akan saya sampaikan, mungkin itu saja ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi